Yeah, so I repeat one more time. Good morning, everyone. Thank you for joining the Zoom session. First of all, let me introduce myself. Yeah, my name is Sakila Dewa. You can call me Miss Saki. I'm teaching English at STIP Jakarta, and today we will have maritime English session with me. Jadi hari ini dengan saya mata diklatnya adalah maritime English, ya bahasa Inggris kemaritiman. Jadi yang akan dibahas adalah terkait penggunaan bahasa Inggris ya dalam konteks kemaritiman. As the material that I have shared this morning, I hope you have taken a look at that material because we are going to discuss it more. Kita akan bahas materi yang sudah saya share tadi pagi ya. Sore, Pak. Ya, saya izin mute ya Pak Lilianto. Ya. Oke, thank you. Untuk yang ada di sini, you may answer questions, you may give comments anytime during the Zoom session. Ya, jadi kita diskusi selama nanti saya coba menjelaskan. Sekiranya ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau ada komentar, ya, boleh ditanyakan langsung saja. Yeah, so this is the material. Can you see my screen? Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah. Yeah, okay. So today's discussion is about important organization. Untuk pertemuan pertama ini kita coba dari yang paling basic dulu ya, tentang pengenalan di kapal, yaitu tentang nama-nama tipe-tipe kapal. Yeah, so we would learn lots of vocabulary on terminologies related to types of vessels. Yeah, kita pelajari hari ini lebih banyak ke kosakata ya, yaitu tentang jenis-jenis kapal beserta kargonya, ya juga nanti ada nama-nama tempat-tempat di dalam kapal juga. Ya mungkin nanti kalau waktunya cukup juga kita akan ada bahasan part grammar ya. We'll start from this one, types of vessel as their function. Tipe kapal berdasarkan fungsinya. Based on their functions, there are at least 4 types of vessels. The first is vessel for transportation. Yang pertama, kapal yang mana fungsinya untuk transportasi atau sarana angkutan. And the second is type of vessel for assistance and service. Kapal bantu, ya, for example, tugboat. And the third is types of vessel for the catching of fish. Kapal penangkap ikan. And the fourth is types of vessel for peacekeeping. For example, like army vessel. Okay. Dari keempat tipe kapal berdasarkan fungsinya tadi, kita akan fokus membahas ke tipe yang pertama, yaitu yang fungsinya untuk transportation. Ya. For the means of transportation, we use so-called merchant ship. Untuk fungsi transportasi tadi, kita pakai jenis kapal yang disebut merchant ship atau kapal niaga. And this merchant ship is designed into 2 types. Karena fungsinya tadi adalah transportasi atau sarana angkutan, ada angkutan untuk orang, ada angkutan untuk barang. Angkutan untuk orang kita sebut dengan passenger ship atau kapal penumpang. Jadi example saat passenger liners, cruise ships, and ferries. Nah, contohnya ada kapal untuk penyeberangan, cruise ships, ya kapal pesiar dan kapal feri. Nah, selain angkutan untuk orang, ada angkutan untuk barang yang kita sebut dengan cargo ships, ya kapal kargo, ya, atau kapal barang. And this cargo ship is divided again into 2 categories. Dia dibagi lagi ke dalam 2 kategori, dry cargo ship and liquid cargo ship. Kapal kargo kering dan kapal kargo cair. Dry and liquid, kering dan cairnya adalah jenis muatannya. Let's see from dry cargo ship. There are 4 of them, ada 4 tipe dry cargo ship. Yang pertama kita sebut kapalnya dengan nama multi-deck vessel.
The second is bulk carrier. The third is container ship. And the fourth is refrigerated ship. This is multi-deck vessel atau biasa disebut juga dengan general cargo ship. Ya, dia mengangkut general transport general goods atau groceries, barang kebutuhan sehari-hari. Kalau bulk carrier, ya istilah bulk ini diartikan curah. Ya, jadi this is specially used or function to transport bulk cargos. Ya, jadi sesuai namanya curah. Jadi kargo yang diangkut ini adalah non-containerized, tidak dikemas dalam peti kemas. Dia disimpan dalam ruang-ruang palka besar, ya, seperti yang terlihat di sini. Ya. Contoh kargonya misalnya adalah coal, ya, batu bara, iron ore, biji besi, bisa juga grain, ya, gandum, gravel, kerikil, dan sebagainya. Yang ketiga, kita sebut kapal ini dengan container ship, ya. Kebalikan dari bulk carrier yang mengangkut non-containerized cargo, container ship ini khusus mengangkut containerized cargo atau kargo yang dikemas dalam peti kemas atau containers. Yang keempat kita sebut dengan refrigerated cargo ship atau boleh refrigerated ship saja, bahkan dia punya nama lain reverse, ya, boleh disebut reverse. Kita baca keterangannya. Reverse used to transport specially temperature controlled cargo. Ya, jadi reverse atau refrigerated ship ini digunakan untuk mengangkut kargo yang suhunya perlu dikontrol. Biasanya ini berupa perishable foods atau bahan makanan yang mudah membusuk. Makanya dia perlu ruang penyimpanan khusus, ya, berupa refrigerator, lemari pendingin, lemari es, ya. Contoh kargonya misalnya adalah fruits, buah-buahan. And then meats, daging-dagingan, berbagai macam daging, ya, chicken, beef, pork, dan sebagainya. Juga fishes, ya, berbagai jenis ikan, dan vegetables, juga sayur-sayuran. Nah, itu tadi jadi yang dry cargo, yang kargonya kering ada 4 jenisnya. Now we go to liquid cargo ship. Sekarang yang kargonya cair, dia ada 3 jenis, oil tanker, LNG carrier, and chemical carrier. Ya, kalau ini saya rasa cukup familiar mungkin ya, nama-nama kapalnya. What is it, oil tanker? Kapal apa ini, Pak, oil tanker? Ya, ada yang coba menjawab? Kurang keras suaranya, Pak, sedikit. What is it, oil tanker? Mungkin ada yang punya pengalaman juga ya. Saya sudah banyak yang berlayar berkali-kali ya, atau beberapa kali. Kapal minyak, betul. Buat tempat LNG, apa itu LNG? LNG carrier, are you familiar with the name? Yes? Are you familiar with the name LNG? Ada yang familiar dengan nama LNG? Liquid, N-nya nggak tahu. N-nya nggak tahu. Gas. Yes, oke. Jadi kebanyakan familiar ini gas ya, dia mengangkut gas, tapi kadang memang lupa-lupa ingat kepanjangannya apa ya, Pak. No problem. What about chemical? Kalau chemical? What is it, chemical? Cairan kimia kayak pupuk, obat. Yes, oke. Chemical itu zat kimia atau cairan kimia, betul. Thank you, Pak. Nah, let's see ya. Oil tanker, merchant ship designed for transporting oil inputs. Betul, kapal minyak. Secara desain dia mirip dengan bulk carrier atau kapal curah tadi ya, tapi ini muatannya liquid berupa oil. This oil tanker can carry either crude oil or the refined products of crude oil. Jadi oil tanker ini bisa mengangkut crude oil, yang minyak mentah, ataupun produk turunan minyak mentah, misalnya fuel oils, BBM. Ya. Kalau crude oil mungkin yang cukup familiar di telinga kita seperti crude palm oil ya, minyak mentah kelapa sawit. Nah, ini contohnya. Next, nah ini LNG. LNG carrier is a tank ship designed for transporting liquefied natural gas. Ya, jadi LNG ini panjangannya adalah liquefied natural gas.
gas alam cair. Ya. Kalau untuk desain kapalnya, ini sudah bukan boat lagi, tapi berupa tank ship, kapal dengan tangki-tangki bulat-bulat, ya, dan dia selalu punya label LNG, ya, liquefied natural gas. Nah, jadi muatannya adalah gas alam cair. Next is chemical carrier. Ini punya nama lain, chemical carrier ini boleh disebut juga dengan chemical tanker, karena sekilas mirip-mirip ya dengan tanker minyak tadi, oil tanker. Tapi kalau mau dibedakan physically, ya secara tampilan fisik, chemical tanker is smaller compared to the oil tanker. Biasanya ini lebih kecil kalau dibandingkan dengan oil tanker. Sampai sini dulu. Any questions? Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau belum, kita lanjutkan ya. Nah, ini saya sisipi grammar sedikit saja ya, tidak banyak. Ya, bahasa Inggris kurang lengkap rasanya kalau belum ada pembahasan grammar ya, kata bahasa Inggris. Nah, kita akan belajar perbedaan dari kata there is dan there are. Ya. Jadi, saya jelaskan dulu. Kalau secara meaning atau arti, kata there is dan there are ini artinya sama. Artinya adalah ada, ya. Artinya ada. Bedanya di mana? Bedanya ketika diterapkan dalam kalimat there is ini digunakan untuk menunjuk objek atau benda yang jumlahnya tunggal atau satu saja. Misalnya kita mengatakan there is one cabin for the captain, ya. Atau mengatakan lagi there is one room for the pilot misalnya. Ya. Jadi kalau pakai there is ini yang disebut bendanya satu saja. Ya. Sedangkan there are ini menunjuk benda atau objek yang jumlahnya banyak atau jamak. Ya. Di sini contohnya there are cabins on the second deck. Ada kabin-kabin di deck kedua. Ya. Atau dengan menyebut angka. Syaratnya jamak atau banyak adalah more than one, lebih dari satu sudah dianggap jamak atau banyak ya. Jadi mulai dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini sudah dianggap banyak. Misalnya kita mengatakan there are 5 cabins on deck 2. Ada 5 kabin di deck 2. Atau there are 5 rooms on deck 3. Ada 5 ruangan di deck 3 misalnya seperti itu. Nah, ini pakai deck. Agar lebih paham lagi, lebih jelasnya kita buat satu contoh kalimat lagi. Tadi kira-kira ada 26 participants ya atau students di kelas ini. Nah, seperti ini ya. Misalnya adalah saya mau mengatakan kalau ada 26 siswa di kelas saya. Mana yang lebih tepat digunakan? Saya mengatakan there is atau there are 26 students? There are. There are. Jadi, nah ini yang lebih tepat. Kesimpulannya tadi, baik menggunakan there is atau there are, sebenarnya tidak mengubah arti sama sekali. Artinya tetap sama, ada. Bedanya adalah salah satu di antara dua ini lebih tepat digunakan secara grammatical ya atau tata bahasa, yaitu di sini yang tepat there are 26 students in my class. Apa perlunya grammar tadi? Untuk menghindari confusion atau kebingungan ya. Jadi kalau pakai tata bahasa yang lebih tepat, yang lebih akurat, ini akan menghindari kebingungan seperti itu. Oke, kita coba terapkan kata there is, there are tadi untuk mempelajari kosakata berikutnya. Nah, yang berikutnya ini adalah tentang places on board. Oke, saya coba dulu. Oke, good. We have more participants here. Sudah lebih banyak ya participants-nya. Nah, untuk yang baru bergabung tadi, kita summary sedikit. Nah, kita sedang membahas kosakata ya atau vocabulary yang hubungannya dengan types of vessels,
tipe jenis-jenis kapal. Juga tadi sudah membahas one point grammar. Kita akan coba terapkan di pembahasan vocabulary berikutnya. Oke. Okay, let's say these are the places on board. Ya, misalnya anggaplah ini Dena suatu kapal. Ya, there are 5 decks here. Ya, ada 5 deck. On the 5th deck we have bridge. Ya, di deck kelima ada bridge atau anjungan. Deck 4 ada radio room. Ya, room radio. Master's cabin. Kabinnya nahkoda. And then chief engineer cabin. Kabinnya kepala kamar mesin. Deck 3 ada chief officer cabin, officer's mess room, ya mess room, ruang istirahat, ruang makannya officer, and then pilot's cabin. Deck 2 ada hospital, ya rumah sakit atau ruang medis, ya, and ratings mess room, ya ruang istirahat atau ruang makannya para rating, and then office. Deck 1 ada laundry, ruang untuk mencuci, galley. Galley ini another name for kitchen, ya. Jadi galley nama lain dari kitchen. Kalau bahasa Inggris umum kita sebut dapur itu kitchen, tapi khusus untuk di kapal dan di pesawat kita sebut dengan galley. Ya. Kemudian ada storeroom, ruang untuk penyimpanan atau gudang, dan bagian paling bawah sudah pasti ada kamar mesinnya, engine room and pump room. Nah, misalnya kita sudah tahu Dena tempat-tempat di dalam kapal seperti ini, kita bisa menggunakan kata there is atau there are tadi untuk secara tidak langsung menunjukkan lokasi tempat-tempat di kapal ini. Misalnya, dengan mengatakan there is radio room on deck 4, ini secara tidak langsung kita menunjukkan bahwa lokasi ruang radio adanya di deck 4.